Pelajaran tematik tema A, subtema 2 IPA, kelas 5, tahun ajaran 2020-2021. Organ gerak pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran ini. Ustazah Suci harapkan anak ustazah di rumah dalam keadaan sehat dan bisa menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Kemudian ditulis kembali ke dalam catatannya. Videonya mohon ditonton sampai selesai karena di tengah video pembelajaran akan ada latihan yang nantinya akan ustazah kumpulkan. Baiklah anak ustazah, pada video pembelajaran kali ini ustazah ingin melanjutkan pelajaran tematik tema A, organ gerak baik hewan dan manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada video pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin ustazah ingatkan kembali kepada anak-anak ustazah perihal ibadah sholatnya. Ustazah sedih melihat buku ibadah Ananda yang masih ada sholatnya bolong, ada sholatnya yang tinggal dengan alasan kesiangan. Jadi sholat subuhnya masih kesiangan. Ustazah berharap anak ustazah tidak lagi menyepelekan seperti ini. Kalau memang kesiangan, kita terbiasa sholat subuh tepat waktu misalnya jam 5. Terus hari ini kita kesiangan, kita masih bisa sholat. Ya, masih langsung disegerakan sholatnya. Kecuali udah dengar azan mesti tidur lagi. Atau memang tidak tersengaja gitu. Jadi ustazah harapkan anak ustazah tidak lagi meninggalkan sholat. Karena sholat ini bukan perkara mudah, bukan perkara sepele, bukan perkara yang bisa dianggap biasa saja. Ini adalah ibadah sholat wajib. Kemudian ada ibadah sholat duha, salah satu amalan sunnah yang mana jika di sekolah anak-anak ustazah tidak pernah meninggalkannya, selalu mengerjakan bersama-sama. Walaupun kita belajarnya tuh lewat pembelajaran video dan anak ustazah beradanya di rumah, ibadah duhanya juga ustazah tetap pantau. Ustazah lihat ada beberapa anak yang meninggalkan ibadah duhanya. Berarti amalan selama di sekolah ini tidak masuk ke dalam dirinya dan tidak menjadi kebiasaan gitu. Kemudian zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang ini bukan hanya sekedar amalan sunnah, tetapi juga sebagai benteng untuk diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik dari perkara yang berasal dari kita, hal-hal buruk yang datangnya dari sifat kita dan sesuatu penyakit. Itu bisa dengan zikir pagi dan petang. Kemudian Murojaah itu untuk antum juga kelaknya, karena tidak mungkin kita sholat itu dengan hanya bacaan yang itu saja. Tapi dengan murojaah, bacaan antum tentunya akan semakin baik, kemudian hafalannya juga akan semakin kokoh. Baiklah anak ustazah harapkan anak ustazah bisa menyaksikan semua video pembelajaran ini sampai selesai, baik itu video ustazah Suci maupun video guru-guru lainnya. Baiklah anak ustazah, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ustazah Suci. Pada materinya kita akan belajar tentang otot sebagai alat gerak pasif, kemudian cara kerja otot pada otot bisep dan otot trisep, kemudian jenis-jenis otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Cara kerjanya. Nah, ini ada cara kerja dari otot trisep dan otot trisep dan bisep. Nah, ya. Bisep itu tuh yang di atas. Nah, kalau kita naikkan tangan kita ke atas tuh yang bisep yang di atas, trisep yang di bagian bawah. Perhatikan, kalau dia berkontraksi, tengok ketika tangan diangkat, bisep itu memendek, lebih pendek daripada ketika tangan kita ke bawah. Jadi, kalau dia berkontraksi, maka otot itu akan memendek. Tapi kalau dia relaksasi, nah turun ke bawah, maka dia akan memanjang. D. Otot akan memendek ketika berkontraksi dan otot akan memanjang ketika
relaksasi. Ini cara kerjanya ya. Otot memendek saat berkontraksi dan memanjang saat relaksasi. Ketika berkontraksi, maka bisep memendek dan tangan terangkat ke atas atau lengan bawah terangkat ke atas. Lihat, ketika trisep relaksasi, otot akan memanjang, lalu lengan bawah kembali ke posisi semula. Jadi kalau ditanya cara kerja otot, memendek ketika berkontraksi, memanjang ketika relaksasi. Tapi kalau ditanya cara kerja otot bisep dan trisep pada lengan kita, maka cara jawabnya, jika otot bisep berkontraksi, maka otot memendek. Bisep berkontraksi, maka otot memendek dan lengan bawah terangkat ke atas. Kemudian trisepnya relaksasi. Jika bisep relaksasi, maka otot memanjang, lengan bawah kembali ke posisi semula, dan otot trisep berkontraksi. Otot trisep memanjang. Ini dari gambarnya yang kita baca ya. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi. Berkontraksi tadi ototnya akan memendek, dan relaksasi ototnya akan memanjang. Kenapa tadi kita belajar bisep dan trisep? Bisep dan trisep ini adalah salah satu contoh gerakan otot antagonis. Apa itu otot antagonis? Nah, otot antagonis ini otot yang bekerja berpasangan untuk terjadinya atau untuk mendorong gerakan yang sifatnya berlawanan. Lihat, ketika bisep tadi memendek, trisepnya memanjang, berlawanan. Berlawanannya gerakan ini membuat kita bisa mengangkat buku, mengangkat tangan kita, ataupun membuka pintu. Makanya disebut otot antagonis karena gerakannya yang berlawanan. Jadi otot adalah alat gerak aktif ya, dan cara kerja otot bisep trisep disebut otot antagonis. Nah, kita sudah belajar tentang otot, bagaimana cara kerjanya. Nah, kita lihat di dalam tubuh manusia ada 3 jenis otot. Nah, kita akan belajar otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos ini terdapat pada pencernaan dan sistem pembuangan di dalam tubuh kita. Nah, bekerjanya itu di bawah kesadaran kita. Jadi, contohnya selain dari sistem pencernaan, sistem pembuangan, juga saat kita membuat mata kita fokus terhadap sesuatu. Ini bisa juga dengan kesadaran kita kan. Kemudian ada otot lurik. Otot lurik ini biasanya disebut otot rangka. Kenapa? Karena dia melekat di rangka, sehingga membuat kita bisa melakukan aktivitas. Jadi manfaat otot ini, kita bisa berlari, mengangkat buku, membuka jendela, menutup pintu, bermain bola, pergi ke sekolah. Ini banyak sekali manfaat otot. Kemudian otot jantung. Ini otot yang hanya terdapat di jantung dan bekerjanya tidak di bawah kesadaran manusia. Maksudnya kita nggak pernah perintahkan otot kita, jantung kita untuk selalu berdetak kan. Nah, itu Allah yang memerintahkannya. Tapi yang lain ototnya bisa karena pengaruh dari kitanya, kerja otak kita. Misalnya menutup mata, membuka mata, itu bisa sesuai perintah kita. Jadi ada otot polos, otot jantung, otot lurik. Lihat, kalau otot polos tuh bentuknya pendek-pendek ya. Nah, pendek-pendek. Kemudian kalau lurik ini lurik-lurik dia. Letak titik-titiknya juga diperhatikan. Nah, kalau yang jantung nih kayak bercabang-cabang. Jadi ditengok ciri-cirinya. Jadi kalau keluar mana otot polos, anak ustazah ada tahu. Mana otot lurik? Lurus-lurus dia kayak bambunya. Nah, ini ada latihan, kerjakan di buku latihan ya. Tulis soalnya kembali. Mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Nah, kenapa otot yang disebut alat gerak aktif? Padahal yang bergerak, yang berjalan itu tulang kita. Kenapa? Nah, tuliskan cara kerja otot bisep dan trisep saat kontraksi dan relaksasi. Nah, ini saat kita mengangkat buku tadi. Bagaimana cara penjelasannya? Kalau kontraksi, siapa yang memanjang, siapa yang memendek, dan apa akibatnya? Tangan terangkat atau tangan turun ke posisi semula.
Kemudian apa yang dimaksud dengan otot antagonis? Keempat, tuliskan ke dalam tabel perbedaan dan letaknya ketiga jenis otot tadi. Anak ustazah bisa gambarkan, misalnya untuk perbedaannya gambarkan gambar ototnya. Kemudian baru di bawahnya beri contoh di mana terdapat otot polos, otot jantung, dan otot rangka tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, anak Ustazah Suci sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Ustazah harap videonya ditonton sampai selesai dan dicatat di buku. Jadi nanti Ustazah tidak ingin lagi mendengar, "Zah, Ana minta videonya karena Ana lupa mencatatnya." Ustazah tidak mau, langsung dicatat dan kerjakan latihan. Ustazah harap latihannya dikerjakan dengan baik-baik, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Karena tergesa-gesa itu adalah sifatnya datangnya dari syaitan. Jadi jangan terburu-buru ya nak. Oke, itu sudah sering diingat-ingatkan, tidak boleh terburu-buru. Jadi diperhatikan soalnya baik-baik. Saya harapkan perihal ibadah sholat tadi tidak ada lagi yang bolong-bolong apapun alasannya, kecuali yang perempuan ya. Baiklah, Ustazah harap anak Ustazah sudah mengerti tentunya dengan apa yang Ustazah sampaikan dan bisa melaksanakannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.